Khotbah Minggu Advent ketiga, hari ke-315 Desember tahun 2024. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, perikop kelahiran Yesus diberitahukan. Hari yang ke-350 tanggal Ketika Elisabet mengandung 6 bulan, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Nazaret, sebuah kota di daerah Galilea. Gabriel diutus kepada seorang perawan bernama Maria. Perawan itu sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. Malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Salam, engkau yang diberkati Tuhan. Secara istimewa Tuhan bersama dengan engkau." Mendengar perkataan malaikat, Maria terkejut sehingga bertanya-tanya dalam hati apa maksud salam itu. Maka malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beriman di hati Allah, berkenan di hati Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus kau beri nama Yesus. Ia akan menjadi agung dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan menjadikan dia raja seperti Raja Daud nenek moyangnya, dan ia akan memerintah sebagai raja atas keturunan Yakub selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berakhir." Tetapi "Saya masih perawan," kata Maria kepada malaikat itu. "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" Malaikat itu menjawab, "Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu disebut kudus, Anak Allah." Ingat, Elisabet, sanak saudaramu itu, sudah hamil 6 bulan, walaupun ia sudah tua dan orang mengatakan bahwa dia mandul. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata, "Saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Itulah khotbah pada
minggu ini. Nah, sedangkan dalam Prakhotbah atau epistel diambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai dengan 9. Dengan perikop kesetiaan Tuhan yang maha kuasa. Sebagaimana sebelum kita mulai membahas khotbah hari ini, selalu kita kumandangkan sebagai pedoman kita dalam bulan Desember yang diambil dari Almanak HKBP adalah dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang. Dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 16, pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian dalam khotbah hari ini adalah kelahiran Tuhan Yesus diberitakan. Tepatnya pada waktu Elizabeth, saudara Maria, mengandung 6 bulan, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Nazaret, sebuah kota di Galilea, diutus Tuhan untuk bertemu perawan Maria, tunangan Yusuf, keturunan Daud. Jadi Daud adalah generasi ke-33 dari Adam, dan Yusuf berarti adalah keturunan 26 dari Daud, atau keturunan yang ke-59 dari Adam. Nah, di sini kita lihat ada perbincangan antara malaikat dan Maria. Apa yang diperdebatkan oleh mereka? Kita lihat dari pembicaraan mereka. Malaikat menyampaikan salam kepada Maria, engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa, katanya. Tuhan bersama dengan engkau. Jadi malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Secara istimewa artinya Tuhan berkenaan dengan Maria. Nah, kemudian Maria terkejut, ya, dan bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kemudian malaikat mengatakan, jangan takut Maria, sebab engkau berkenan di hati Allah. Jadi jangan takut, karena Allah sudah berkenaan kepadamu. Kemudian engkau akan mengandung dan melahirkan. Nah, disampaikan bahwa Maria akan mengandung dan berikan namanya Yesus. Nah, kemudian Maria mengatakan, saya masih perawan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Seorang perawan disuruh dan sudah diberitahu akan mengandung. Tentu adalah sangat aneh bagi Maria. Bagaimana caranya? Datang malaikat, Roh Allah akan datang kepadamu dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah, ya, sebagai anak yang akan lahir itu akan disebut Kudus, anak Allah. Nah, kemudian malaikat juga mengatakan bahwa lihat,
saudaramu Elisabet yang sudah diponis orang mandul dan sudah tua. Tapi dia bisa mengandung, sekarang sudah 6 bulan. Jadi dengan kuasa Allah apapun bisa terjadi. Nah, sehingga dikatakan akhirnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang disampaikan oleh malaikat. Nah, kemudian Maria mengatakan, saya hamba Tuhan. Dan langsung dikatakan, biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Malaikat pun pergi. Nah, dalam hal ini, apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Bahwa kelahiran Tuhan Yesus diberitahukan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Kita belajar tentang pengumuman kepada Maria mengenai kelahiran Yesus. Nah, kemudian memilih Maria untuk menjadi ibu juru selamat dan kuasa serta rencananya sempurna. Ini yang mau kita lihat, ya. Karena ketulusan hati Maria memang, dan dia sudah direncanakan dan dilihat oleh Allah, maka disuruhlah malaikat Gabriel untuk pergi. Nah, kemudian perikop ini, ya, adalah mengandung banyak makna tentang iman dan ketaatan Maria, seorang perawan dan sedang bertunangan dengan Yusuf. Coba, jadi ada semacam pengorbanan di sini karena dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Terus datang malaikat mengatakan bahwa kamu akan mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak. Padahal Maria perawan. Tapi apa yang terjadi? Ya. Nah, secara legowo, ya, menerima tawaran malaikat. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Nah, ini yang menjadi bahan ketaatan daripada Maria sebagai hamba Tuhan, ya. Menunjukkan sikap terbuka dan ketapaan mengikuti rencana Allah. Jadi kemauan dia untuk mengikuti rencana Allah, meskipun, ya, pada saat itu penuh ketidakpastian. Artinya yang dibicarakan itu kan tidak kelihatan, tapi dia mau menuruti perintah Allah. Inilah yang bisa kita lihat dari perikop ini. Nah, kemudian kebangkitan iman Maria, ya, menjadi contoh bagi kita. Dia sedang berpacaran dengan Yusuf, tapi ada tawaran bahwa dia akan melahirkan seorang putra, seorang anak laki-laki. Coba bagaimana perasaan dia pada saat dia bertunangan dengan Yusuf. Langsung ada yang mengatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, padahal dia masih perawan. Disinilah bisa kita pengorbanan seorang gadis untuk mengikuti rencana Tuhan. Tidak menghiraukan lagi walaupun dia sudah pacaran dengan Yusuf, tapi dengan adanya rencana Tuhan pada diri Maria, dia mengatakan, jadilah seperti yang kau katakan. Artinya dia mengikuti apa yang dikatakan malaikat dan juga rencana Tuhan. Nah, kemudian apa kunci
Lukas 1 ayat 38, inilah merupakan inti daripada ketaatan Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu mereka pergi. Artinya dia legowo. Dan ayat ini menyoroti bahwa momen penting, ya, di mana Maria menerima pengumuman tentang kelahiran Tuhan Yesus dan sikap yang penuh iman pada Maria. Jadi dia mau menerima pengumuman itu dan menyatakan bersedia. Sekarang kita melihat apa makna daripada perikop ini. Di sini ada dua makna yang bisa kita lihat dari sikap daripada Maria. Pertama, iman dan ketaatan Maria menerima pengumuman tentang kelahiran Tuhan Yesus melalui dia sebagai hamba Tuhan. Ini yang pertama, ya. Iman dan ketaatan Maria. Kemudian yang kedua, sikap terbuka Maria dan kesiapan mengikuti rencana Allah meskipun pada saat itu ada ketidakpastian sebab dia masih perawan, tapi sudah dikatakan akan melahirkan. Jadi memang sangat janggal, ya. Masih perawan, belum bersetubuh dengan laki-laki, tapi dia akan melahirkan. Tapi disinilah karena sikap terbuka Maria dan kesiapan mengikuti rencana Allah meskipun pada saat itu ada ketidakpastian. Jadi ini sering memang dalam diri kita sesuatu hal yang tidak mungkin pada kita, tapi kalau sudah rencana Tuhan, semuanya bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Sejauh kita memikirkan dan berdoa dan meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Jadi makna daripada perikop ini, pertama, iman dan ketaatan Maria menerima pemberitahuan daripada malaikat bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Yesus. Dan dikatakan dia itu nanti kudus, agung, dan dia memerintah dari raja segala raja dan selama-lamanya kerajaannya, sudah disampaikan. Nah, yang kedua, sikap terbuka Maria dan kesiapan mengikuti rencana Allah. Jadi karena ini rencana Allah, Maria legowo menerimanya. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Sikap dan perilaku Maria mengajak kita juga untuk percaya dan berserah pada kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini yang bisa kita ambil sebagai pesan moral. Jadi artinya sikap dan perilaku Maria ini bisa mengajak kita, ya, juga untuk percaya dan berserah pada kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Walaupun sebenarnya kita tidak melihat adanya kepastian, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini yang mau kita lihat dalam khotbah. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam prakhotbah Mazmur 89 ayat 1 sampai 9, apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Kesetiaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dalam Mazmur 89 ini, kesetiaan Tuhan yang Maha Kuasa artinya
menggambarkan ya pujian dan pengakuan atas kasih setia Tuhan serta kuasanya yang luar biasa. Nah, kemudian komitmen untuk memuji Tuhan sepanjang hidup dan yakin akan janji-janjinya. Nah, sedangkan Mazmur 89 ayat 1 dikatakan, Aku akan mendengarkan kasih setia Tuhanku selama-lamanya. Aku akan memberitakan kesetiaanmu dengan mulutku secara turun-temurun. Jadi mengenai kebaikan Tuhan itu, setiap orang harus bisa menyampaikan secara turun-temurun kepada keturunan. Nah, kemudian apa makna dari perikop ini adalah setia pada Tuhan selama-lamanya. Dan pesan moral adalah beritakan kesetiaan Tuhan dan di mulut kita secara turun-temurun. Beritakan kabar baik ya secara estafet kepada keturunan kita. Jadi dalam prakhotbah adalah kesetiaan Tuhan untuk kita beritakan. Nah, tadi adalah merupakan rencana Tuhan untuk memberikan perawan Maria sebagai tempat yang melahirkan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini maka kuncinya adalah adanya kesetiaan kita untuk tetap mengikuti apa rencana dari Tuhan. Nah, sehingga dengan di Advent yang ketiga ini, bahwa kita bersukacita dengan kedatangan Yesus melalui anak darah Maria. Dan itu sudah dinubuatkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah pada dunia ini, Dia akan mengirimkan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dibuatkan oleh malaikat melalui Maria. Dan itulah sejarah di bulan Desember itu akan menunggu kelahiran Yesus ke dunia ini. Dan sudah dinubuatkan melalui Maria, dan Maria legowo menerima, biarlah terjadi semuanya seperti yang engkau katakan, katanya kepada malaikat. Maka dalam hal ini tentu kita semua adalah mengucapkan syukur bahwa Raja Penyelamat akan turun ke dunia. Dan sebagai bulan Desember dikatakan topik kita adalah kenakanlah perlengkapan senjata terang. Sesungguhnya terang itu yang menerangi setiap orang akan datang ke dunia. Datang ke dunia adalah melalui malaikat Gabriel yang memberitahukan kepada perawan Maria bahwa engkau diberkati Tuhan, dan berkenaan kepadanya, dan melalui Maria akan melahirkan dan mengandung seorang anak dan berikan namanya Yesus. Jadi itu sudah dinubuatkan melalui malaikat Gabriel kepada Maria, dan dikatakan juga dalam 1 Yohanes ya, dalam Yohanes 1 ayat 9, bahwa terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang akan datang ke dunia. Dan itu sudah dinubuatkan melalui Maria.
Mari kita lihat perikop berikutnya, kelahiran Tuhan Yesus. Namun yang perlu kita lihat dari perikop ini adalah makna daripada yang kita lihat yang dialami oleh Maria. Ya. Dikatakan bahwa iman dan ketaatan Maria menerima pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita imani. Kemudian yang kedua, sikap terbuka Maria dan kesiapan mengikuti rencana Allah. Bagaimana kita? Apakah mampu kita terbuka dan taat dan mengikuti rencana Allah? Inilah merupakan renungan kita dalam khotbah minggu ini. Artinya, rencana Allah untuk menurunkan anaknya melalui Maria menjadi juru selamat bagi dunia. Sikap kita menerima dengan iman yang percaya dan taat kepada Tuhan. Dan kita juga mengikuti apa rencana terbaik dari Tuhan. Semoga dengan firman ini kita terberkati, dan juga dengan adanya sikap Maria yang sangat persuasif mengikuti rencana Tuhan. Semoga kita juga dapat mengikuti contoh yang diberikan oleh Maria, mau mengorbankan untuk kepentingan rencana Tuhan yang abadi untuk dunia ini. Dengan melalui Maria, maka dunia berubah dan pemimpin dunia akan datang dan dia akan memimpin selama-lamanya, baik di the news of Jerusalem. Dan bagi orang yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal dan abadi. Amin. Tuhan memberkati.